Halo, berjumpa dalam mata kuliah Tren Pembelajaran Matematika. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem e-learning atau pembelajaran dalam jaringan, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan, perancangan, dan pengelolaan e-learning. Baik, yang pertama, e-learning itu terjadi karena perkembangan teknologi informasi atau ICT, ya, Information Communication and Technology, di mana perkembangan IT ini memunculkan paradigma e-education, e-kampus, e-learning, e-digital, dan e-book. Ini maksudnya adalah semuanya diintegrasikan ke dalam teknologi, di mana segala sesuatu yang berbau pendidikan ini dimasukkan ke dalam perangkat elektronik agar bisa dijangkau lebih luas dan lebih kompleks, ya. Kemudian yang kita bahas hari ini adalah mengenai e-learning, ya. E-learning merupakan perangkat yang menggunakan pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronika, ya. Kemudian dia ini digunakan, ya, menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika yang seperti khususnya komputer. Jadi e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan bantuan perangkat elektronika seperti komputer dalam pembelajarannya. Nah, dalam istilah yang lain sering disebutkan bahwa ini adalah online course atau web-based course, ya. Jadi ada yang online course, ada yang web-based course, itu sama saja penyebutannya. Nah, kemudian e-learning ini dalam dunia pendidikan itu dimulai dari tahun 1996 sudah ada e-learning sebenarnya, namun kala itu masih dalam kawasan yang sangat terbatas. Nah, e-learning ini bertujuan untuk menyediakan kelas-kelas baru yang setara dengan kelas-kelas konvensional, di mana e-learning ini dapat menggantikan peran sekolah konvensional, bukan hanya sekedar pelengkap atau tambahan seperti itu. Maksudnya seperti ini. Jadi e-learning ini bisa dilaksanakan walaupun si siswanya itu dalam keadaan jauh atau misalnya tidak terjangkau, namun tetap memperoleh pendidikan yang dia harapkan, seperti itu. Asal mula dari e-learning ini terjadi ya seperti itu, untuk menggantikan peran sekolah-sekolah konvensional atau yang tatap muka langsung. Kemudian usaha membuat transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau lembaga dibentuk dalam bentuk digital yang dijembatani oleh internet, ya. Ini juga adalah salah satu mengapa e-learning ini dibuat, adalah untuk membuat transformasi proses pembelajaran, ya. Kemudian kita akan membahas sebenarnya apa sih definisi e-learning itu, ya. E-learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan media berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi serta digital, ya, baik secara sinkronus ataupun asinkronus, ya. Maksud dari sinkronus di sini adalah dia secara langsung maupun tidak langsung. Yang asinkronus ini adalah tidak langsung. Nah, contoh dari sinkronus ini adalah dengan menggunakan video pembelajaran secara langsung atau live streaming seperti itu. Jadi dia secara langsung, ya, menggunakan misalnya pakai video conference seperti itu. Nah, sedangkan asinkronus ini adalah walaupun di dalam jaringan atau internet, namun masih ada jeda antara penyampaian seorang dosen kepada mahasiswanya atau siswanya, seperti itu. Jadi dia tidak langsung ada feedback atau tanya jawab langsung yang dilaksanakan di sana, ya. Jadi disiapkan dulu bahannya, terus dibuat ke dalam internet, dan kemudian si anak didik mengakses seperti itu. Itulah yang namanya asinkronus, ya. Nah, ini gambaran e-learning yang diharapkan sebenarnya, ya. Jadi seorang siswa dalam e-learning itu diharapkan dapat bekerja sama dengan siswa lainnya, kemudian dapat melihat penilaiannya secara langsung atau e-segmentnya, kemudian dapat memberikan tugas berupa teks atau gambar atau video, serta dapat melaksanakan ujian secara online dengan dibantu oleh URL addressnya, ya. Kemudian untuk mencari bahan, selain yang ada tadi, si siswa juga dapat mengakses e-library, ya.
Nah, tujuan dari sini semua tidak lain tidak bukan adalah untuk kemandirian si siswa dalam mencari pengetahuan dan membangun pengetahuannya sendiri. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari bagaimana dorongan dan bagaimana si guru memberikan instruksi kepada si siswa. Secara umum ya, model dari e-learning ini adalah yang pertama adalah ini registered student ya. Jadi siswa akan registrasi dulu ya. Kemudian setelah siswa registrasi, maka masuklah ke dalam learning process ya. Jadi learning process ini adalah disinilah nanti akan dimulai pembelajaran. Nah, di sini ada dua bagian ya. Saat learning process ya, di bagian administrasi juga harus melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dari e-learning ya, walaupun ini termasuk guru, termasuk siswanya juga ya. Di sini harus disiapkan berupa email administrasinya, kemudian link accessnya, kemudian bagaimana nanti model kelasnya, di sinilah diatur. Nah, sementara di pelaksanaan atau setelah dibuat nanti ini adalah aplikasinya ya. Sebenarnya sekarang sudah banyak aplikasi untuk e-learning yang sudah tinggal dipakai ya. Ya, kemudian di sini guru atau dosen ya mempunyai homepage sendiri untuk mata kuliahnya. Kemudian dia akan melaksanakan pembelajaran secara e-learning, di mana tugasnya bisa menggunakan email atau dan sebagainya ya. Kemudian untuk laboratorinya ini perlu adalah agar melihat bagaimana prakteknya, ini juga bisa dengan menggunakan program simulasi ya. Nah, jadi setelah ini ya, setelah mendapatkan pelatihan di kelasnya, maka learning proses ini selesai. Kemudian si siswa akan ujian atau tes dengan materinya di aplikasinya sendiri ya, aplikasi e-learningnya. Jadi ketika sudah tes dan melampaui batas atau sudah dikatakan lulus, maka dia akan berarti komplit lah mata kuliah dia ya. Jadi kursusnya sudah komplit seperti itu. Nah, perencanaan sistem e-learning ini ya harus perlu menjawab pertanyaan sebagai berikut ya. Karena tidak semua sekolah ataupun pendidikan perlu sebenarnya menerapkan sistem e-learning. Kenapa? Makanya sekarang ada yang blended learning atau pencampuran, atau ada juga yang sistem flip classroom seperti itu. Nah, untuk sistem e-learning sendiri ya, jika seseorang guru atau kepala sekolah lah saya sebutkan menganalisa sekolahnya apakah harus menggunakan sistem e-learning, harus menjawab pertanyaan ini dulu dalam perencanaannya. Yang pertama, biaya mengkonversikan kegiatan pembelajaran dalam kelas ke format elektronik. Nah, ini kalau dipikir-pikir biayanya cukup mahal. Kalau misalnya memang sekolahnya masih bisa menggunakan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian, perlukah semua kegiatan belajar diimigrasikan ya? Jadi, ketika tidak semua harus dibuat menjadi sistem e-learning, itulah yang namanya blended learning, yaitu pencampuran. Kemudian, melakukan migrasi sendiri atau minta bantuan. Ini jika memang ada tersedia pakar IT yang dapat membantu, bagus. Namun, ketika kita minta bantuan, otomatis biaya juga akan bertambah ya. Kemudian, belum tentu juga yang kita minta bantuan ini langsung bisa mengerjakan dalam waktu singkat. Terus bagaimana memeriksa efektivitas proses migrasi? Nah, ini juga perlu kita lihat ketika kita membuat sistem e-learning di sekolah kita, apakah itu efektif? Perlu kita tinjau secara detail agar nanti tidak berjalan dan sia-sia ya. Kemudian siapa manusia yang terlibat dalam penerimaan perubahan? Jadi perlu dilihat orang-orang nanti yang ada di dalam kawasan sekolah tersebut, apakah mereka siap untuk menerima sistem e-learning tersebut. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dari sistem e-learning. Nah, bagaimana mengimplementasikannya juga harus betul-betul dijawab dulu ya. Nah, ketika sudah menjawab ke-6 pertanyaan ini, maka nanti akan terjawab apakah kita memerlukan e-learning ya. Ketika kita sudah benar-benar memerlukan e-learning, maka tahapan berikutnya adalah nanti setelah merancang perlu dibuat analisis kebutuhan dan studi kelayakan ya.
yang dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur, software, materi ajar, ya, guru, dan biaya, ya. Nah, setelah kita rencanakan, maka kita akan merancang sistemnya, ya. Yang pertama, perancangannya adalah pengembangan aplikasinya dulu, ya. Ketika kita sudah suruh pakar IT ataupun yang sudah tahu mengenai e-learning, nanti kita akan mempunyai satu aplikasi, kemudian aplikasi ini dikelola atau dikembangkan dengan memasukkan bahan ajar yang dituangkan ke dalam sistem tersebut agar menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian dikelolalah dengan terkait aspek SDM-nya, bahan ajarnya, proses belajar mengajarnya, dan kurikulumnya, serta diperhatikan juga untuk SDM siswa dan guru bagaimana bahan ajarnya, keterkaitan antara e-learning dengan materi itu harus diperhatikan, lingkungan belajarnya, ya, institusi dan masyarakat, kemudian proses sistem dan teknologinya. Jadi untuk materi mengenai e-learning sekian dulu, karena nanti kalian akan diwajibkan melihat modul mengenai penerapan pembelajaran e-learning tersebut. Jadi kalian akan bertindak sebagai guru yang harus membuat satu kelas dalam e-learning, ya. Nanti ada di modul yang kita sediakan.